Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marasutan Rambe, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran di agenda 3. Seperti biasanya, apa sih pelajaran atau pembelajaran yang dapat diambil dari agenda 3 ini? Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan di agenda 3 ini terlebih dahulu. Seperti biasa ada overview pembelajaran, dan ini tutor Pak Ahmad Wildanus selalu memberikan game yang menarik untuk memberikan semangat kepada para peserta. Baru kemudian di akhir pembelajaran agenda 3 ini ada review pembelajaran, dan ini juga selalu ada game, dan itu menjadi memotivasi peserta Latsar ya. Ya, semakin hari di agenda pertama, mungkin baru hari pertama ya kredit kan gitu ya, karena baru. Kemudian agenda kedua semakin ringan ya, tugas-tugas yang kita kerjakan mulai terbiasa. Di agenda 3 ini semakin ringan lagi, maksudnya adalah kita sudah terbiasa dengan aktivitas yang ada di pembelajaran tersebut. Nah di agenda 3 ini itu materinya adalah manajemen ASN, baru kemudian pelayanan publik, kemudian WOG ataupun Whole of Government. Dari pembelajaran ini akhirnya kita dapat lebih memahami bagaimana kedudukan ASN, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Jadi ini menjadi dasar kita untuk menjadi ASN. Jadi kita tahu hak dan kewajiban, kita tahu kedudukan kita seperti apa, dan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk dalam hal nanti masuknya ke pelayanan publik. Nah, materi yang kedua terkait dengan pelayanan publik. Nah, di dalam undang-undang itu dapat kita ambil intisari bahwa Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa kita ini ASN itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi kita harus memberikan layanan-layanan yang terbaik buat pelanggan ataupun buat masyarakat. Kalau misalkan saya di perguruan tinggi, berarti harus saya melayani dengan baik mahasiswa. Ya, saya harus melayani, memberikan pengajaran dan pendidikan itu yang sesuai dengan standar pendidikan yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, dalam hal pelayanan lebih lanjut dijelaskan bahwa harus ada di sana kejelasan, tetap kepastian waktu, akurasi dalam hal memberikan pelayanan, keamanan, tanggung jawab, kemudian akses, dan ada di sana itulah disiplin, kesopanan, dan keramahan terhadap pelanggan ataupun orang yang dilayani. Dan yang terakhir adalah WOG ataupun Whole of Government. Nah, ini yang salah satu yang paling menarik ya, bahwa di sana itu harus ada integrasi ataupun ada koordinasi dengan sesama lembaga ataupun dalam sesama unit yang di bawah dalam satu atap ya. Jadi tidak boleh jalan masing-masing, tetapi itu ada kesatuan, kesamaan persepsi ataupun kebijakan-kebijakan ketika misalkan menyangkut hal yang sama, seperti misalkan SIM e-tilang, kemudian e-tilang dan lain-lain ya. Kemudian kalau di perguruan tinggi seperti apa misalkan integrasi, nah misalkan integrasi keilmuan ataupun keilmuan antara, kalau di IWIN itu adalah antara Islam dengan hukum positif. Antara hukum Islam dan hukum positif harus bisa disatukan dalam satu pembelajaran, misalkan yang ada di RPS dan silabus. Itu sepintas ataupun yang dapat saya ambil sedikit yang saya bisa curahkan di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.